Halo semuanya, pernah nggak sih kalian lagi iseng-iseng scrolling di internet, terus nemu video orang lagi bisik-bisik, ngetuk-ngetuk sesuatu, atau gerakannya pelan banget, dan tiba-tiba kalian ngerasain sensasi geli yang aneh, tapi kok nagih gitu di kepala? Nah, kalau pernah, kalian nggak sendirian. Itu dia fenomena internet yang lagi hits banget, namanya ASMR. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan besarnya. Selain sensasi anehnya itu, apa beneran tren online ini punya dampak positif buat kondisi mental kita? Jadi, apa kata sains soal ini? Sensasi geli-geli ini tuh beneran ada gunanya atau cuma perasaan kita aja? Oke, sebelum kita jauh-jauh ngomongin manfaatnya, kita samain persepsi dulu deh. Sebenarnya apa sih sensasi yang lagi kita omongin ini? Menurut sebuah studi dari Oxford Brookes University, ASMR itu singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response. Dan ini bagian yang penting banget ya. Ini tuh bukan cuma imajinasi. Ini adalah respons fisik yang nyata, sesuatu yang beneran terjadi di tubuh kita, yang dipicu sama suara atau pemandangan tertentu. Definisi ilmiah kan kadang kaku ya. Coba deh dengerin deskripsi dari orang yang beneran ngalamin. Seperti kucing yang dielus. Wah, deskripsi ini bener-bener ngegambarin betapa menenangkan dan enaknya pengalaman ini buat sebagian orang kan. Kebayang banget nyamannya. Tentu aja, cerita-cerita personal kayak tadi itu menarik banget. Tapi para peneliti butuh bukti yang lebih solid. Akhirnya mereka mutusin buat ngetes klaim-klaim soal ASMR ini secara ilmiah. Buat lihat beneran ada dasarnya atau enggak. Dan ini bukan riset kaleng-kaleng loh. Mereka ngelibatin lebih dari 1.000 orang, tepatnya 1.037 orang, dalam sebuah eksperimen online buat nyari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi pas mereka nonton video ASMR. Caranya tuh simple tapi pinter banget. Jadi, para peserta diminta buat nilai mood mereka sama tingkat arousal. Arousal di sini maksudnya tingkat stres atau kecemasan ya, bukan yang lain-lain loh. Nah, mereka nilai itu sebelum dan sesudah nonton video. Jadi perubahannya bisa diukur langsung. Nah, ini bagian yang menurutku paling keren dari penelitian ini. Para peserta itu nggak dianggap sama semua. Berdasarkan kuesioner di awal, mereka dibagi jadi 4 grup. Ada grup kontrol yang sehat, grup yang punya gejala insomnia, yang punya gejala depresi, dan terakhir yang punya gejala dua-duanya. Desain yang cerdas banget buat lihat siapa yang paling kena efeknya. Dan sekarang kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, the moment of truth. Setelah semua data dikumpulin, hasilnya gimana? Siapa nih yang paling ngerasain dampak dari sensasi geli misterius ini? Ini dia pertanyaan sejuta umatnya. Beneran ngaruh nggak sih nonton video orang bisik-bisik 2 menit doang emangnya bisa bikin beda? Atau ini cuma efek placebo aja, perasaan doang? Coba dilihat grafiknya. Kelihatan kan semua grup emang naik moodnya. Tapi lihat deh 2 bar paling kanan. Grup depresi sama gabungan. Gila, naiknya jauh banget, signifikan banget. Intinya, efeknya itu nyata dan paling berasa buat mereka yang mungkin paling butuh bantuan. Dan polanya ternyata sama persis buat tingkat stres. Sekali lagi, grup depresi dan gabungan di sebelah kanan itu nunjukin penurunan cemas yang paling drastis. Jadi ini bukan cuma soal happy sesaat, tapi juga beneran bikin mereka jadi jauh lebih tenang. Jadi, kalau kita simpulkan dalam satu kalimat, ya ini dia. Studi ini ngasih bukti awal yang kuat banget kalau video ASMR itu bisa jadi alat bantu yang efektif buat naikin mood dan bikin rileks, terutama buat mereka yang lagi berjuang sama gejala-gejala depresi. Oke, buktinya lumayan meyakinkan ya. Kelihatannya ASMR ini emang manjur, paling nggak di studi ini. Tapi, ini justru munculin pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa? Kok bisa? Apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita? Ini pasti pertanyaan kalian juga kan? Aneh banget loh kalau dipikir-pikir. Kok bisa sih cuman dengar suara lembut atau lihat gerakan tangan di layar video bisa memicu respons fisik yang nyata dan menenangkan di badan kita? Ternyata ada teori biologisnya yang super menarik. Buat cari petunjuk, peneliti melihat kebiasaan kerabat primata kita. Ada yang namanya social grooming atau perawatan sosial. Tahu kan? Kayak monyet yang lagi saling cari kutu atau bersihin bulu temennya. Nah, itu ternyata bukan cuma buat bersih-bersih. Itu tuh ritual sosial yang bisa melepaskan hormon ikatan kayak oksitosin yang bikin mereka merasa tenang dan terhubung satu sama lain. Nah, teori ini coba ditarik ke dunia digital kita. Di kiri, itu pemicu ASMR-nya, suara lembut, gerakan yang hati-hati, seolah-olah kita lagi dirawat. Di kanan, itu respons otak kita. Jadi, teorinya adalah otak kita itu kayak tertipu.
Dia mengira kita lagi dapat perhatian dan perawatan langsung dari orang lain. Makanya, dia ngelepasin zat kimia penenang yang sama, mirip kayak pas kita dipeluk atau ditenangin sama orang yang kita sayang. Keren kan? Ini semua kedengarannya keren dan menjanjikan banget ya. Tapi namanya juga sains, kita harus tetap kritis. Nggak bisa langsung telan bulat-bulat. Makanya sekarang kita perlu lihat juga apa aja sih keterbatasan dari studi ini dan apa artinya buat masa depan ASMR. Penting banget buat kita jujur soal apa yang belum kita tahu. Penelitian ini punya beberapa keterbatasan. Misalnya, videonya cuma satu jenis. Terus hasilnya juga kan cuma laporan dari pesertanya sendiri. Belum ada alat ukur objektif. Ini bukan berarti risetnya jelek ya, tapi ini justru nunjukin kalau masih banyak banget yang bisa digali lebih dalam lagi ke depannya. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Mungkinkah sesuatu yang awalnya cuma tren aneh di pojokan internet, suatu hari nanti bisa jadi salah satu alat bantu kesehatan mental yang gampang diakses dan murah? Penelitian awal ini seolah-olah bilang kenapa enggak? Dan di dunia yang serba bikin stres ini, punya pilihan baru buat cari ketenangan, sekecil apapun itu, rasanya jadi harakan yang menarik banget ya. Terima kasih sudah menyimak.